Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat renungan malam dan doa pada saat ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita berdoa, kita dengarkan dulu satu lantunan kidung pujian seperti ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan dimuliakan lewat lantunan kidung itu dan terberkati senantiasa kekasih-kekasih Tuhan setia menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Baik, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk menikmati hadiratnya malam ini. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian pembacaan kita dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 11 ayat 1 sampai 9. Jika kita semua sudah siap, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa dalam kehidupan ini sungguh kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tak terhingga. Sehingga kami masih dimungkinkan ada sebagaimana ada pada saat ini. Untuk menikmati hadirat Tuhan, kami rindu membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang akan memenuhi, menguasai hati pikiran kami, baik hamba yang akan membacakan maupun jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Sehingga melalui tuntunan Roh Tuhan dalam kami membacanya, iman kami semakin dikuatkan untuk menjalani hidup ini, mengandalkan Tuhan dan sungguh hanya mau taat pada Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya dalam keampunan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 1 sampai 9, api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan
maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang berbajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan dan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedohlah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan dimuliakan. Topik rehat kita malam ini, berhentilah bersungut-sungut. Seringkali ada julukan-julukan yang tidak menyenangkan bagi orang yang sikapnya tidak terlalu positif, katakanlah yang selalu berkeluh kesah. Ya, bisa dijuluki Mas Keluh atau Mbak Keluh, atau Bapak Keluh atau Ibu Keluh. Ya. Karena selalu mengeluh. Ya. Belum lagi ketika dia bersungut-sungut, ya. Mengeluh dan bersungut-sungut. Seperti yang dialami oleh orang Israel ketika dia berada di padang belantara setelah mereka dikeluarkan dari Mesir. Keluh kesah mereka dan sungut-sungut mereka membuat Tuhan marah. Ini terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu kemudian kembali mereka membanding-bandingkan situasi mereka ketika masih di Mesir. Meskipun mereka dalam tekanan, dalam penderitaan karena penjajahan Firaun, mereka kembali membanding-bandingkan situasi di mana mereka tidak lagi diperdaya, mereka tidak lagi diperbudak, meskipun makanan yang mereka konsumsi tidak seperti yang di Mesir. Mereka kembali mengungkit-ungkit masalah di sana. Oh, waktu kami berada di Mesir, kami cukup makan, tidak dibayar apa-apa, mengingat ikan, mengingat apa yang mereka konsumsi. Lalu bersungut-sungut dengan mengatakan di sini kurus kering, tidak mendapat sesuatu apapun. Dalam keadaan seperti itu, murka Tuhan bangkit, lalu kemudian memperlihatkan bagi mereka bagaimana amarah Tuhan ketika mereka tidak ada syukur bahwa Allah telah membebaskan. Mereka ketakutan dengan amarah Tuhan yang menyala-nyala itu. Lalu kemudian Musa berdoa, memohon Tuhan mengampuni. Musa berdoa kepada Tuhan mohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel, dan sekaligus memohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Maka padamlah api itu, redalah amarah Tuhan. Namun dalam ayat yang keempat sampai 9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi malah mereka justru kembali bersungut-sungut sambil menangis. Apa yang mereka tangisi?
Sungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka lagi, urusan perut lagi. Manna yang diberikan Tuhan membuat mereka tidak merasa kecukupan, tetapi malah mereka kemasukan roh nafsu rakus untuk memakan daging. Banyak hal yang membuat kita juga kadang bersungut-sungut. Sudah menikmati berkat yang satu, tetapi kita belum puas dengan itu. Malah kita sering mengeluh. Keluhan itu tidak akan pernah membuat kita merasa berkecukupan. Sekalipun sesungguhnya hidup kita jauh lebih cukup daripada yang lainnya. Tapi karena kita hanya mau ingin dengan kelebihan, sehingga sungut-sungut kita kadang tidak membawa kita kepada kedamaian dengan diri kita, kedamaian dengan sesama, bahkan kedamaian dengan Tuhan. Sungut-sungut justru menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan rasa cukup tidak ada dalam diri. Dalam menghadapi situasi dan kondisi, apalagi sekarang pandemi COVID-19, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tentu banyak keluh kesah, banyak sungut-sungut yang terjadi. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu berada di rumah, stay at home. Tingkat perekonomian yang merosot. Kebutuhan kita tidak semakin terasa tidak tercukupkan. Tentu ada banyak yang bersungut-sungut, tetapi ada banyak yang bagaimana untuk mengatasi persoalan itu. Tapi lebih banyak yang bersungut-sungut. Saudara-saudara, belajarlah untuk tahu apa yang Dia akan sediakan untuk setiap kita. Ingatlah bahwa pencobaan atau apapun yang kita alami dalam hidup ini tak akan pernah berhenti melawan hidup kita. Bahkan selalu diperhadapkan kepada kita, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita dalam keberadaan kita, sepanjang bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan akan selalu mengiring perjalanan hidup kita, sejauh kita juga selalu hanya mau mengarahkan perasaan kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Berhentilah kita untuk bersungut-sungut, dan berhentilah kita untuk menyesali banyak hal, dan berhentilah kita untuk selalu mengeluh dan mengeluh. Tetapi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan apa yang kita sudah nikmati. Dan dalam hal itulah kita merasa berkecukupan. Berhentilah untuk bersungut-sungut. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kini dan di sini. Ajarlah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan yang tak henti dalam kehidupan kami, bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan akan terus nyata dan mengiring kehidupan kami, kapanpun dan dimanapun, kemanapun kami berada. Ya Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami dalam hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bahkan ampuni kami jika dalam hidup yang kami telah tempuh ada banyak keluh kesah, ada banyak sungut-sungut yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan,
dan mensyukuri apa yang ada pada kami dengan segala sukacita dan merasa berkecukupan. Agar dengan demikian kami boleh menjadi bahagian dari sesama kami yang berkekurangan. Ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat, mohon tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati malam ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang akan membebaskan kami dari segala kuasa kegelapan. Kuasa Tuhanlah yang akan meluputkan kami dari segala bencana maut. Dan bahkan kuasa Tuhanlah yang akan menjauhkan kami dari segala petaka mara bahaya. Demikian pula kami yakin bahwa kuasa Tuhan itu pula yang akan membangunkan kami esok hari dengan semangat baru, kekuatan baru, dan kesehatan baru dari Tuhan. Kami mohon pengasihan Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam pergumulan karena masih mengalami suasana kehidupan yang dalam derita karena gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami mohon kesembuhan untuk mereka agar tiada larut dalam berbagai tekanan hidup. Yang berduka kami mohon Tuhan menghibur, menguatkan agar tiada larut dalam kesedihan. Yang menghadapi banyak persoalan dalam putus asa, Tuhan bangkitkan pengharapan mereka dan kuatkan iman mereka untuk terus menggantungkan harapannya pada Tuhan, sehingga rasa putus asa itu dihalau dari kehidupannya. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk segenap keluarga kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Dalam segala keberadaan hidup mereka, kami yakin tuntunan dan pengasihan Tuhanlah yang akan juga membuat mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan juga yang akan membuat mereka merasa aman, tentram, dan damai. Penuh harap suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera, penuh damai sentosa, dan Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi keadaan kami sebagai suatu bagian dari bangsa ini yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Semoga hidup kami senantiasa mencerminkan kebesaran kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami yang selalu memperlihatkan kehidupan yang selalu optimis menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang terus melaksanakan tanggung jawabnya bergerak di bidang kesehatan, yang banyak menolong sesama kami yang dalam kelemahan tubuh. Bahkan bagi satuan tugas COVID-19 dimanapun yang berusaha untuk mengatasi masalah COVID-19. Oh Tuhan, berkenan memberkati agar juga senantiasa terlindungi dari segala petaka mara bahaya itu, dan bersama-sama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa yang pelik ini. Ya Tuhan, pimpin hidup kami dalam mengangkat pelayanan ke depan dan persekutuan yang kami alami di sini, agar Tuhan senantiasa dimuliakan di dalamnya. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalati dimanapun Anda berada, demikianlah Rekata malam ini, edisi Selasa 22 September 2020. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia untuk menyapa ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat.
Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kita dapat berjumpa kembali di edisi yang akan datang. Tuhan memberkati.